Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik, sehat, dan dapat bersyukur dalam keadaan apapun. Sebelum melanjutkan pembahasannya, mari kita update harga emas harian dulu ya. Hari ini tanggal 11 Maret 2025. Harga emas mengalami penurunan sebesar Rp14.000 per gramnya menjadi Rp1.679.000. Sedangkan untuk harga buyback-nya juga mengalami penurunan sebesar Rp15.000 per gramnya. Jadi harganya Rp1.528.000. Demikian update hari emas harian. Yuk kita lanjutkan pembahasannya. Tonton sampai habis ya. Emas, yang biasanya jadi investasi aman, lagi jatuh harganya. Ini adalah sesuatu yang jarang terjadi dan membuat banyak orang bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi di pasar. Harga emas anjlok ke titik terendah dalam beberapa bulan terakhir, bikin banyak investor bingung dan khawatir. Mereka yang biasanya mengandalkan emas sebagai pelindung nilai, sekarang harus mencari alternatif lain. Logam mulia yang biasanya dianggap sebagai pelindung dari inflasi dan krisis ekonomi, sekarang kayak kehilangan kilaunya. Ini adalah fenomena yang tidak biasa dan memerlukan analisis mendalam untuk memahami penyebabnya. Penurunan harga emas yang tiba-tiba ini bikin geger pasar, dan banyak yang bertanya-tanya tentang masa depan emas. Apakah ini hanya sementara, atau ada perubahan fundamental yang lebih besar di baliknya? Jatuhnya harga emas ini mengejutkan banget, mengingat emas biasanya tahan banting. Banyak yang mulai mempertanyakan apakah emas masih bisa dianggap sebagai investasi yang aman di masa depan. Sepanjang sejarah, emas selalu bisa mempertahankan nilainya, bahkan saat kondisi ekonomi lagi kacau. Namun kali ini tampaknya ada faktor-faktor baru yang mempengaruhi harga emas. Tapi, kondisi pasar saat ini bikin harga emas anjlok. Banyak yang mulai mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana mereka bisa melindungi investasi mereka. Video ini akan membahas faktor-faktor yang menyebabkan penurunan harga emas yang gak biasa ini, termasuk kekuatan ekonomi dan mekanisme pasar yang lagi main. Kita akan melihat lebih dekat apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Mulai dari penguatan dolar AS sampai perubahan sentimen investor, banyak faktor yang bikin tren penurunan harga emas ini. Penguatan dolar AS seringkali berbanding terbalik dengan harga emas, dan ini adalah salah satu faktor utama yang perlu diperhatikan. Penting banget buat investor untuk paham faktor-faktor ini, biar bisa tetap cerdas berinvestasi emas. Dengan memahami dinamika pasar, investor bisa membuat keputusan yang lebih baik dan mengurangi risiko. Di bagian selanjutnya, kita akan bahas satu persatu faktor-faktor ini, dan kasih tahu dampaknya ke harga emas, dan apa artinya buat masa depan logam mulia ini. Kita juga akan melihat bagaimana investor bisa beradaptasi dengan perubahan ini dan tetap mendapatkan keuntungan dari investasi emas mereka. Dolar AS, mata uang dunia, lagi naik daun. Saat video ini dibuat, dolar menyentuh angka Rp6.425. Angka ini cukup besar bagi rupiah. Kekuatan dolar AS ini bukan hanya mempengaruhi ekonomi Amerika Serikat, tapi juga ekonomi global secara keseluruhan. Banyak negara yang menggunakan dolar AS sebagai cadangan devisa mereka, dan perubahan nilai dolar bisa berdampak besar pada perdagangan internasional. Kekuatan dolar AS ini jadi salah satu faktor utama di balik jatuhnya harga emas. Emas, yang sering dianggap sebagai aset safe haven, mengalami tekanan ketika dolar AS menguat. Ini karena harga emas biasanya berbanding terbalik dengan nilai dolar. Saat dolar AS menguat terhadap mata uang lain, aset yang berdenominasi dolar AS kayak emas jadi lebih mahal buat pembeli dari luar negeri. Ini membuat emas kurang menarik bagi investor internasional yang harus membayar lebih banyak dalam mata uang lokal mereka untuk membeli emas. Kenaikan harga ini otomatis bikin permintaan turun dan akhirnya menekan harga emas. Permintaan yang menurun ini tidak hanya terjadi di pasar perhiasan, tapi juga di sektor investasi, di mana investor mencari alternatif lain yang lebih menguntungkan. Break, dynast. Hubungan antara dolar AS dan emas sering dibilang berbanding terbalik. Ketika dolar AS menguat, harga emas cenderung turun, dan sebaliknya. Ini adalah dinamika yang sudah lama diamati oleh para ekonom dan investor. Saat dolar AS menguat, emas cenderung melemah, dan sebaliknya. Ini karena harga emas dipatok dalam dolar AS, sehingga perubahan nilai dolar langsung mempengaruhi harga emas di pasar global.
Ketika nilai dolar naik, harga emas dalam dolar menjadi lebih tinggi, membuatnya kurang menarik bagi investor yang menggunakan mata uang lain. Saat nilai dolar AS naik, kita butuh lebih sedikit dolar untuk beli emas dalam jumlah yang sama. Jadinya kurang menarik buat investor asing. Mereka mungkin akan mencari investasi lain yang lebih stabil atau menguntungkan dalam mata uang mereka sendiri. Kekuatan dolar AS saat ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kebijakan moneter The Fed dan kekuatan ekonomi AS yang relatif lebih baik dibanding negara maju lainnya. Kebijakan suku bunga yang lebih tinggi di AS menarik lebih banyak investasi asing, yang pada gilirannya memperkuat dolar. Faktor-faktor ini bikin dolar AS jadi investasi yang lebih menarik dibanding emas bagi banyak investor yang cari investasi yang stabil dan menguntungkan. Dengan ekonomi AS yang terus menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan, banyak investor merasa lebih aman menaruh uang mereka di aset yang berdenominasi dolar AS. Setelah harga emas naik terus, beberapa investor memilih untuk jual emas mereka, mengambil keuntungan dari kenaikan harga yang signifikan. Ini adalah strategi umum di kalangan investor yang ingin mengamankan keuntungan mereka sebelum harga berbalik arah, dan ini bikin harga emas turun. Ketika banyak investor mulai menjual emas mereka secara bersamaan, pasokan emas di pasar meningkat, yang pada gilirannya menekan harga emas turun lebih jauh. Ini hal yang wajar terjadi di siklus pasar, di mana investor jual aset yang udah naik harganya untuk ambil untung. Siklus ini seringkali diikuti oleh periode konsolidasi di mana harga stabil sebelum mungkin naik lagi di masa depan. Meskipun wajar, kalau banyak yang jual, harga emas bisa makin turun. Ini bisa menciptakan efek domino di mana penurunan harga memicu lebih banyak penjualan, mempercepat penurunan harga lebih lanjut. Kenaikan pasar saham juga bikin investor beralih dari emas. Ketika pasar saham menunjukkan kinerja yang kuat, investor cenderung memindahkan dana mereka dari aset yang lebih aman seperti emas ke saham yang menawarkan potensi keuntungan lebih tinggi. Dengan potensi keuntungan yang lebih tinggi di saham, beberapa investor mindahin aset mereka dari investasi aman kayak emas ke investasi yang lebih berisiko, tapi punya potensi untung lebih besar. Ini adalah bagian dari strategi diversifikasi yang lebih luas di mana investor mencari keseimbangan antara risiko dan imbal hasil. Perubahan sentimen investor ini makin bikin permintaan emas turun. Ketika lebih banyak investor beralih ke aset lain, permintaan emas menurun, yang pada akhirnya menekan harga lebih jauh. Selain itu, munculnya pilihan investasi alternatif kayak cryptocurrency dan real estate juga pengaruhi daya tarik emas. Cryptocurrency misalnya, telah menarik perhatian banyak investor muda yang mencari keuntungan cepat. Meskipun cryptocurrency volatil banget, potensinya untuk kasih untung gede udah narik minat investor yang sebelumnya mungkin anggap emas sebagai investasi aman. Real estate juga menawarkan stabilitas dan potensi apresiasi nilai yang menarik bagi investor. Diversifikasi portofolio investasi menjauh dari emas ini, nambah tekanan jual, dan bikin harga emas makin turun. Dengan lebih banyak pilihan investasi yang tersedia, investor merasa lebih nyaman untuk menjual emas mereka dan mengeksplorasi opsi lain yang mungkin lebih menguntungkan. Diversifikasi portofolio investasi menjauh dari emas ini nambah tekanan jual dan bikin harga emas makin turun. Dengan lebih banyak pilihan investasi yang tersedia, investor merasa lebih nyaman untuk menjual emas mereka dan mengeksplorasi opsi lain yang mungkin lebih menguntungkan. Ironisnya, ketidakpastian yang biasanya bikin investor lari ke emas malah jadi bumerang. Biasanya, ketegangan geopolitik dan kecemasan ekonomi bikin emas jadi primadona. Tapi situasi global saat ini lebih rumit. Meskipun ada konflik dan tekanan inflasi, investor nggak serbu emas kayak dulu. Salah satu penjelasannya mungkin karena ketidakpastian ini udah diperhitungkan dalam harga emas. Setelah mencapai rekor tertinggi beberapa bulan terakhir, beberapa analis percaya kalau harga emas udah mencerminkan tingkat risiko global saat ini. Jadinya, investor mungkin nggak lihat potensi kenaikan harga emas lagi, meskipun dunia lagi nggak stabil. Selain itu, sifat ketidakpastian saat ini juga mungkin jadi penyebab investor nggak anggap emas sebagai pelindung. Emas biasanya dianggap sebagai pelindung dari inflasi. Tapi tekanan inflasi saat ini terutama disebabkan oleh gangguan rantai pasokan dan harga energi, faktor-faktor yang mungkin nggak bisa ditangkal sama emas.
Jika Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan video menarik lainnya, dan share ke semua media sosial Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan terima kasih sudah menonton.